Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yama TV, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh di acara Yama TV. Nah, hari ini kan momentum bulan Ramadan, tentu sahabat Yama TV ingin mengetahui kiat-kiat menjalankan Ramadan, terlebih selama 30 hari ini menjalankan Ramadan, ingin menjalankan dengan secara hikmat agar puasa nanti bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan diharapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Kiai Abdul Mukhti Tabrani, bagaimana kemudian cara menjalankan atau kiat-kiat menjalani bulan Ramadan selama 1 bulan ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, saya jelaskan bagaimana kemudian kiat-kiat selama menjalani bulan Ramadan. Pertama, di hari mungkin orang yang baru mau menjalankan, ya bagi yang mu'alaf, atau mungkin baru coba-coba bagi anak-anak atau bagi orang tua, bagaimana kemudian menjalani dengan Ramadan ini dengan hikmat. Jadi perintah puasa di bulan Ramadan itu kan masuk ayat-ayat Madaniyah. Artinya diwajibkan ketika Nabi sudah ada di Madinah belakangan, ya. Artinya pondasi keimanannya sudah kuat dan sudah sanggup untuk menerima taklif atau perintah. Jadi kalau saya mengambil dari sisi kalimat puasa itu sendiri, ya, puasa itu dalam konteks Al-Quran kan disebut dalam 2 kata, ada saum, ada siam. 2 kata ini beda maknanya. Jadi kalau saum itu puasa secara umum, jadi puasa baik dari makanan, puasa dari tindakan, puasa dari kata, semuanya lah. Kalau siam ini khusus puasa dalam arti yang sebenarnya, dalam arti istilahan gitu ya. Misalnya ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma, saya berniat bernazar untuk puasa. Ini puasa dari bicara, dia tidak bicara. Jadi umum sekali saum itu. Tapi kalau siam, kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi siam itu ya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu dalam konteks fikih. Nah, kita menyambut Ramadan terutama bagi pemula, ya, itu dengan kesiapan 3 hal, ya. Pertama pengetahuan, yang kedua mental, dan ketiga kondisi rumah tangga kita gitu. Dari sisi pengetahuan, ya, kita mestinya sudah paham bahwa puasa itu diwajibkan di momen-momen ketika Nabi ada di Madinah. Artinya ketika secara akidah, secara keimanan kita sudah siap untuk itu, dan kita menyambutnya dengan riang gembira, gitu. Tentunya dengan riang gembira. Nabi sendiri menyambut dengan kesederhanaan puasa itu. Artinya tidak berlebihan sebagaimana ada pada fenomena saat ini, karena makna puasa itu sendiri kan menahan diri, bukan malah belanja over, makan over seperti yang kita praktikkan selama ini. Jadi sebenarnya puasa itu mengajarkan kita untuk empati kepada orang miskin, supaya kita merasakan lapar, merasakan dahaga, supaya kita mempunyai rasa persaudaraan yang kuat di antara kaum muslimin. Saya kira itu. Nah, Ustadz, menarik kalau yang tadi kan hari ini bagaimana kemudian pergeseran
seolah-olah kan kalau puasa menahan diri dari lapar, tetapi kemudian ketika sambil maghrib sebagaimana disampaikan tadi Ustaz, malah dikodoknya sebelum makannya yang over dan sebagainya. Itu bagaimana kemudian yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang puasanya yang sebenarnya? Ya, selama ini kan terjadi banyak kesalah kaprahan ya, salah kaprah yang dipraktekkan umat ya. Ya kita lah, kita praktekkan, termasuk dalam konteks puasa ini. Banyak istilah-istilah yang salah kaprah di antara kita ya. Dalam puasa Ramadan misalnya, makna puasa itu sendiri. Puasa itu kan jelas, puasa itu ya berpuasa gitu. Kembali ke kesederhanaan, menahan diri, tidak belanja, tidak ini. Tapi yang terjadi malah sebaliknya gitu. Kemudian misalnya kata-kata takjil gitu kan, takjil kan. Takjil itu sebenarnya kan mendahulukan, takjil itu apa? Supaya kita itu cepat-cepat berbuka untuk kemudian sholat berjamaah itu, sholat maghrib ya. Asalnya kan gitu. Tapi kemudian takjil malah makan identik besar dengan ya, identik dengan makan besar ya. Mestinya takjil itu ya cukup yang penting membatalkan aja gitu, makan kurma ya, contohnya lagi. yang penting ya maksudnya kata orang Madura itu atal betalen gitu. Kurma 3 biji atau kue 1, air, baru sholat, pikir, setelah itu baru makan gitu. Makan dalam arti yang sebenarnya. Tapi kan artinya sudah berubah. Yang asalnya apa? Menyegerakan beberapa makanan, kemudian artikan makan beneran gitu. Ya, juga istilah-istilah lain yang banyak yang rancu di bulan Ramadan itu. Misalnya tarawih. Tarawih itu ini yang paling banyak ya. Tarawih itu kan artinya secara kalimat itu kan artinya kan rehat. Tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya jeda, istirahat gitu. Artinya sholat tarawih itu sholat santai, sholat mengambil jeda waktu. Karena dulu sesuai dengan sejarahnya itu setelah 4 salam istirahat, 4 salam istirahat ya. Kalau di Makkah itu sambil tawaf gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan bukan sholat tarawih. Jarang kita menemukan sholat tarawih. Yang ada sekarang ini sholat musabaqah, sholat balapan. Iya. Dan umat Islam itu jarang yang paham sejarah tarawih, sejarahnya gitu. Sejarah tarawih itu kan pada masa Nabi dan Abu Bakar nggak ada istilah tarawih itu. Istilah tarawih itu muncul pada zaman Umar. Jadi Nabi itu nggak sholat tarawih di masjid. Abu Bakar sholat tarawih di masjid tapi kelompok-kelompok. Jadi ada 5 orang, ada 10 orang, ada 1 orang di masjid itu selama 2,5 tahun kepemimpinan Abu Bakar. Nah, alasan Nabi nggak keluar, nggak sholat di masjid yang waktu itu pada zaman Nabi dan Abu Bakar dinamakan sholatul qiyam, bukan sholat tarawih. Jadi alasan Nabi, inni khosyitu an tufradu alaikum. Nabi khawatir akan menjadi wajib gitu kalau Nabi sholat dengan mereka. Nah, kemudian pada zaman Umar ditertibkan ya, 1 imam, nggak kelompok-kelompok, tertib. Nah, pada waktu itu muncullah istilah sholat tarawih karena 20 rakaat santai, 20 rakaat bisa 1 jam 2 jam. Kalau sekarang kan 10 menit ya. Ada yang ya 20 menit gitu. Bahkan ada sholat tercepat tarawih di dunia itu di sini, di Indonesia. Kalau Google searching di Google itu sholat tarawih tercepat 7 menit di Kediri atau di mana. 23 rakaat 7 menit. Untungnya ini ada, kalau kita cari sholat tarawih terlama di dunia ya di Indonesia juga, di Magetan, di Temboro, di 1 kali hatam Quran mulai jam 8 sampai jam 3 1 kali.
imamnya ganti-ganti, ya untungnya itu. Dan banyak salah kaprah yang lain dalam istilah-istilah ya. Istilah-istilah kita gitu ya. Nah, selain itu Ustaz, selain tadi salah kaprah maknai takjil, terus kemudian puasa, yang lain juga tarawih. Apalagi selain itu? Kira-kira yang ada di masyarakat yang perlu kemudian diketahui. Ya, misalnya Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar itu dalam memaknai dan meresapi maknanya kita sudah kehilangan kehilangan arah sebenarnya. Banyak orang yang kemudian memahami Lailatul Qadar itu mendatangi. Jadi artinya dia tidak merujuk pada dalil-dalil yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa kita yang harus mencari, taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar, usahakan gitu. Tapi dalam pemahaman orang-orang muda nih, ya, lailatul qadar yang mendatangi kita. Jadi lailatul qadar yang mencari, padahal kita sebenarnya yang harus mencari. Nah, itu diantara salah paham atau salah kaprah dalam hal-hal yang bersifat aktivitas puasa Ramadan. Nah, mungkin Ustaz, terakhir mungkin pesan bagaimana kemudian trik atau tips bisa menjalankan Ramadan dengan hikmat selama 1 bulan ke depan. Ya, acuannya Nabi ya. Jadi bagaimana Nabi menyambut Ramadan, menjalani Ramadan, bagaimana Nabi itu menyambut Ramadan dengan sederhana. Jadi biasa, nggak ada persiapan makanan, nggak ada. Biasa aja, sederhana gitu. Justru spirit kesederhanaan itu yang ditampilkan oleh Nabi, baik dalam makanan, dalam pakaian dan sebagainya. Justru yang perlu ditingkatkan dalam Ramadan itu adalah kualitas dan kuantitas ibadah kita, terutama baca Quran. Karena menurut para ulama ibadah yang paling afdol di bulan Ramadan itu adalah baca Quran. Nabi sendiri kalau bulan Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril, mengulang. Jadi dari awal tiap hari, tiap malam dengan malaikat Jibril itu. Dan banyak cerita-cerita dari para salafus soleh ya, yang Imam Malik misalnya, kalau bulan Ramadan dia menghentikan segala aktivitas pengajian. Dia nggak morok, nggak ada pengajian, karena Imam Malik baca Quran. Imam Syafi'i juga begitu. Ya kan, di riwayat yang masyhur di kitab-kitab, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, selama sebulan Ramadan itu 60 kali khatam. Jadi malam 1, siang 1. Jadi siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Itu Imam Syafi'i gitu. Ya kita walaupun bukan Imam Syafi'i ya paling tidak sebulan 1 kali lah khatam, ya. Jangan sampai tidak khatam. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Di kadang teman-teman ketika, terutama yang muda, katanya ini sudah saya tidur saja karena tidur ibadah. Ini bagaimana kemudian bodoh? Oh iya, itu hadis naumus shaim ibadah, itu hadis palsu, hadis maudhu ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil, bagaimana dulu itu para pendahulu kita, nggak usah jauh-jauh ke ulama salaf ya, para pendahulu kita ya, kiai-kiai dulu itu memaknai atau menjalani ibadah dengan kalimat yang dalam sejarah itu disebut qaimun bil-lail shaimun bin-nahar, atau ada kalimat lagi ruhbanun bil-lail fursanun bin-nahar. Jadi kalau malam itu ya diisi dengan zikir, diisi dengan ibadah, baca Quran, sholat dan sebagainya. Siang hari mereka puasa, tetap aktivitas ya. Disebut fursan. Fursan itu naik kuda. Kalau malam ya jadi ruhban, jadi pendeta. Pendeta di malam hari
pejuang di siang hari atau penunggang kuda di siang hari. Ini luar biasa. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menghentikan atau mengganti aktivitas kita dengan tidur. Tidak ada alasan. Walaupun tidur ibadah, ya tidur ibadah kan. Nah ini juga, ini mumpung ingat ya. Jadi di antara salah kaprah umat Islam itu juga dalam hal memaknai ibadah, kalimat ibadah. Jadi kalau ada kata ibadah, itu langsung di pikiran kita itu masjid gitu ya, tasbih, zikir, sholat dan sebagainya. Tidak ada di pikiran kita itu ketika mendengar ibadah misalnya disiplin, kebersihan, pendidikan, kesehatan, keharmonisan, kemesraan, padahal juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan khusus di masjid aja, dimanapun kita ibadah, karena makna ibadah itu menurut para ulama adalah segala kegiatan yang diridhoi Allah, itu ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin aw niyatin. Ini semua yang diridhoi dan cintai Allah, perkataan, perbuatan, niat, semua ibadah. Jadi apapun, jadi aktivitas kita 24 jam itu ibadah. Ibadah, tidur, makan, misalnya. Walaupun hadis tadi naumus shaim ibadah itu palsu. Bisa juga misalnya secara dimaknai secara konteks, daripada berbuat maksiat mendingan tidur. Nah itu aja. Ya. Itu tadi sahabat Yama TV penjelasan bagaimana kemudian kita kiat-kiat menjalani puasa selama 30 hari selama bulan Ramadan ini. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.